Baik, kita mulai saja ya Bu ya untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kembali lagi kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk menghadiri mendengarkan tausiah bersama untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz kita Haji Muhammad Al-Ghifari SOSI, yang kami hormati Ketua Forsikatel Group Direk 6 Kalimantan Ibu Lia Hartanto beserta jajarannya, yang kami hormati Wakil Ketua Forsikatel Telkom Regional 6 Ibu Anida Amin beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Forsikatel Group Balikpapan Ibu Ratna Yoga beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Forsikatel Witel Samarinda, Ibu Helen Nyoman beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Forsikatel Witel Kalimantan Barat, Ibu Windy Teddy beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Forsikatel Witel Kaltara, Ibu Vivi Fahmi beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Forsikatel Witel Kalimantan Selatan, Ibu Ira Dwi Kian Santang beserta jajarannya. Dan tentunya yang kami hormati juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, baik melalui Zoom maupun di kantor Telkom Ahmad Yani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan tausiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamnya seperti saat sekarang ini. Baik ibu sekalian, perkenalkan nama saya Firda Husnaya, bisa dipanggil Firda, selaku MC pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua, tilawatul Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Yang kelima, doa, dan nanti diakhiri dengan foto bersama. Untuk informasi, untuk penanya pada sesi tanya jawab nanti akan mendapatkan hadiah saldo link aja ya Bu ya. Jadi semangat untuk mendengarkan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Erlina Fuadi dan Ibu Rita Mahrus. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih kepada Ibu Erlina Puadi dan Ibu Rita Marus yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dalam acara pengajian kali ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu kita yaitu Ibu Anida Amin. Kepada Ibu Anida Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz HM Al-Ghifari SPI, yang saya hormati Ketua Forsikatel Group TR6 Ibu Lia Hartanto, yang saya sayangi dan saya banggakan Ibu-Ibu Ketua Forsikatel Group Retail di lingkungan Telkom Regional 6, Ibu-Ibu SL Telkom Regional 6, Ibu-Ibu pengurus, dan Ibu-Ibu Majelis Taklim Khairun Nisa. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka menghadiri taklim rutin dan sekaligus peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam serta sholawat kita semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di sini mendapatkan amanah untuk mewakili Ibu Lia Hartanto selaku Ketua Forsikatel Group Telkom Regional 6, yang kebetulan saat ini beliau sedang ada tugas lain sehingga tidak bisa bergabung secara full di majelis ini. Salam dari Ibu Lia untuk Ibu-Ibu semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz HM Al-Ghifari SPI yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Tri Nurhani beserta pengurus Forsikatel Group Retail Kalteng yang telah mempersiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam majelis taklim ini baik secara offline ataupun secara online. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin.
tema kita pada kajian kali ini adalah mengambil judul memaksimalkan peran istri dalam peningkatan ibadah di keluarga. Tema ini saya rasa cukup berat dan sekaligus menantang untuk kita sebagai seorang istri, karena di samping kita harus mampu meningkatkan ibadah diri kita sendiri, kita juga harus mempunyai peran untuk bisa meningkatkan ibadah di lingkungan keluarga kita. Ini cukup berat, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesabaran untuk menjalankan. Dari mereka lah. Melalui taklim ini, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang kita perlukan sebagai bekal untuk menjalankan amanah ini, dan juga penguatan diri terutama agar kita bisa mampu meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesilapan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Wahida Amin. Untuk selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Sri Kelahanian dari Porsikater Witel Palangkaraya, yaitu Ibu Tri Nurhani Nugraha. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Firda Irfan atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari SOSI, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Porsikater Grup Tirek 6 Kalimantan, Ibu Lia Dwi Hartanto dan Ibu Anida Amin Subagio beserta jajaran. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus maupun anggota jamaah Majelis Taklim Khairunisa Tirek 6 Kalimantan. Dan tentunya juga yang kami hormati ibu-ibu jajaran Porsikater Grup Kalimantan Tengah, baik yang berada di ruangan ini maupun yang bergabung secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa menguatkan tali silaturahmi, menambah ilmu, serta meningkatkan keimanan kita melalui kajian rutin Majelis Taklim Khairunisa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Mewakili ibu-ibu pengurus Porsikater Witel Kalteng, saya selaku si kerohanian izinkanlah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ustadz yang telah berkenan hadir membersamai kami di ruangan ini. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada pengajian Khairunisa siang ini. Teriring doa semoga kegiatan pengajian pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat balasan dengan pahala terbaik. Kami sampaikan pula permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini masih banyak terdapat kekurangan. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah sekolah pertama bagi anaknya. Maka tema kajian kali ini adalah dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, memaksimalkan peran istri dalam peningkatan ibadah di keluarga. Semoga materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.
Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Nurhani Nugraha yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, ibu-ibu sekalian, masih semangat kan ya pagi ini? Semangat. Ya, masih pagi ya Bu ya, jadi harusnya masih semangat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saat ini kita pada acara inti, yaitu mendengarkan tausiah bersama dari Ustadz kita semua, Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari SOSI, dengan tema memaksimalkan peran istri dalam ibadah di keluarga. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan li ulil albab wa ayatan li ulil absar wa ba'd. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama tentunya kita selalu dan selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini di pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sisa-sisa umur yang kita jalani ini, kelapangan dan kesehatan yang kita jalani ini bisa kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan kita berharap nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, saya diberi waktu berapa menit ini Mbak? Kajian Porsika. Setengah jam, 30 menit ya. Alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan ini? Lebih bagus saya turun sendiri daripada diturunkan. Makanya. Jadi 30 menit Alhamdulillah. Dan yang kedua, ini nanti temanya disambung-sambungkan saja, karena saya tidak membaca tema hari ini, tapi insya Allah mudah-mudahan nyambung ya Bu ya. Kalau nggak nyambung disambung-sambungkan aja. Karena orang Telkomsel kan bisa menyambung-nyambungkan Ibu ya. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Ya Telkomsel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, arba'atun man utiyahunna faqad utiya khairatun ya wal akhir. Kata Rasulullah ada 4 macam. Barang siapa yang memiliki 4 macam ini, kalau dalam grammar nahwu, dalam bahasa Arab, kalau harful qad ini masuk kepada fi'il madhi masa lampau, itu maknanya sungguh. Kalau orang memiliki yang 4 macam ini, sungguh dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 macam ini. Ada berapa Bu? 4. Ibu-ibu harus diajak bicara. Kalau di sini aman. Biasanya kalau ibu-ibu di pengajian, kalau diajak bicara, mohon maaf, biasa bicara sendiri. Kalau nggak bicara sendiri, rata-rata ibu-ibu foto selfie. Fotonya jarang begini, pasti agak miring begini biar agar kelihatan mancung begitu ya Bu ya. Ada berapa Bu? 4. Yang pertama, ciri orang yang mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan batin, kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama kata Rasulullah adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf Ibu, rumah kita adalah hati kita. Walaupun rumah kita besar, luas, lapang, jabatan kita tinggi, tapi kalau kita terus merasa kurang, seakan-akan selalu tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, selalu mengeluh dalam hidup ini, tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Demi Allah, rumah yang besar akan terasa kecil. Tapi walaupun rumah kita sederhana, enggak usah terlalu besar, ya seperti ruangan ini aja, dapurnya
Dapurnya aja. Walaupun rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, hidup kita sederhana, tapi kalau kita merasa cukup dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita demi Allah, yang sedikit akan terasa besar dalam hidup. Dan mohon maaf, kita kadang-kadang banyak menyangka kita akan bahagia kalau memiliki rumah yang besar. Boleh jadi cuma bukan faktor segalanya. Ada orang yang rumahnya besar, luas, lapang, tidurnya di kasur yang empuk. Tapi kadang-kadang rebahan 1 jam, 2 jam nggak bisa tidur. Bangun, rebahan lagi, bangun, rebahan lagi. Kenapa? Macam-macam yang dipikirkan, masalah anak, masalah keluarga, masalah A, masalah B. Tapi ada orang yang rumahnya kecil, panas lagi. Kalau kipas anginnya, kalau kami orang kampung itu yang bunyi, yang kalapak itu. Kalau nggak ada diikat, rabah pulang kepalanya itu. Kalau tidur pun kalau nggak pulang sakit kepala, kenapa? Kapuknya sudah habis, Bu. Tapi baru tidur sebentar, belum lagi 5 menit, ngoroknya sudah modifikasi. Padahal rumahnya kecil. Berarti bahagia bukan rumah yang besar. Kita kadang-kadang menyangka bahagia ini kalau memiliki makanan yang lengkap dan tersedia. Boleh jadi, cuma bukan faktor segalanya. Ada orang yang makanannya lengkap, prasmanan, lihat ikannya dia bingung, kebanyakan ikannya. Tetapi tatkala dimakan getir di lidah, pahit untuk ditelan. Kenapa? Bermacam-macam persoalan yang ia hadapi. Tapi ada orang, Masya Allah, anaknya 4, Ibu. Istrinya 1 yang ketahuan. Anaknya 4, istrinya 1, suaminya 1, makannya mohon maaf hanya telur saja, Ibu. Kalau kami orang Banjar kadang-kadang agar banyak itu didadar, Ibu ngerti ya didadar itu ya. Agar banyak lagi dimasukkan kelapa ini. Agar banyak lagi menggorengnya digoyang begini, Bu. Begini. Jadi besar. Cuma tipis, Ibu. Habisnya dibagi rata. 6, 1, 2, 3. Anak, kamu makannya awas mengambil punya kakak kamu. Kamu awas mengambil punya adik kamu. Tapi tatkala dia makan penuh dengan canda tawa, penuh dengan kebahagiaan, begitu romantis suami dengan istri, begitu akrab orang tua dengan anak, penuh dengan kebahagiaan. Padahal makannya hanya telur saja. Begitulah Allah memberikan kebahagiaan. Wardo bima kasamalat takun agnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka engkau menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Ternyata yang membuat cukup hidup ini bukan jabatan yang tinggi. Ternyata yang membuat cukup hidup ini bukan rumah yang besar. Ternyata yang membuat cukup hidup ini bukan duit yang banyak. Ternyata yang membuat cukup hidup ini sejauh mana kita bisa bersyukur dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Benar atau tidak, Ibu? Walaupun rumah besar kami mengeluh, terus merasa kurang, terus tidak cukup waktu, melupakan kewajiban kita kepada Allah, selalu merasa kurang. Maka pada hakikatnya ini adalah orang yang miskin dalam hidup. Saya pengen cerita, Ibu. Boleh saya cerita ya? Ini sudah 1/2 jam belum? Belum ya. Lebih bagus saya turun sendiri daripada diturunkan. Saya berharap ini 10 menit aja nih ceramahnya. Saya pengen cerita, boleh saya cerita, Ibu? Boleh. Dulu Rasulullah itu kan rumahnya kecil, Ibu. Mana rumahnya Rasulullah? Yang makamnya itu. Yang pernah umrah, yang pernah haji mungkin terbayang. Ukurannya mungkin 4x6, Ibu. Begitu kecil. Bahkan dalam kitab Nawil Autar, karangan Imam Syaukani, begitu kecilnya rumah Rasulullah, kalau beliau salat, pengen sujud, kaki Siti Aisyah itu diangkat dulu, Ibu. Di mana? Karena di situ beliau salat, di situ beliau tidur. Begitu sempitnya rumah Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah suatu saat beliau salat dengan para sahabatnya, tatkala beliau rukuk perutnya berbunyi, tatkala beliau iktidal perutnya berbunyi, tatkala beliau sujud perutnya berbunyi. Selesai salat ditanya, "Ma fi batnik?" Apa yang ada dalam perut engkau ya Rasulullah? Setelah dibuka oleh Rasulullah, Abu Hurairah menangis. Kenapa? Ternyata perut Rasulullah berganjalkan dengan batu yang hangat, diikat di perut beliau. Kenapa? 3 hari menahan lapar, tidak makan. Rumahnya kecil, tidurnya hanya beralaskan kelapa korma, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Bahkan sering Rasulullah selesai beliau salat subuh, dia panggil istrinya. Apa dia panggil? Ya Humairah. Mohon maaf, Ibu, Rasulullah ini orangnya ganteng, tapi romantisnya luar biasa kepada istrinya. Bahkan menurut riwayat itu, semua
ketampanan, keindahan di dunia ini 100%, itu 50 miliknya Rasulullah. 25% itu miliknya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita ini sisa-sisanya aja, Bu. Kita ini sisa dari mereka aja nih. Sedunia ini sisa dari mereka. Ibu bisa membayangkan. Makanya Nabi Yusuf itu menurut riwayat tatkala terjadi musim paceklik di Mesir, itu perempuan orang pada kelaparan semuanya, Ibu. Waktu lapar itu 4 bulan tidak makan, itu dilewatkan Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan yang memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam langsung kenyang. Begitu nikmatnya memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenyang langsung. Coba nanti Ibu, mohon maaf, kalau lapar Bu, coba pandang suami Ibu. mungkin tambah lapar ya Bu ya. Apalagi Rasulullah itu kata Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hassani, kata beliau, seandainya wajah Rasulullah itu dibuka hijabnya yang 10, orang akan mengoyak-ngoyak jantungnya. Kenapa begitu takjub memandang wajahnya Rasulullah SAW. Nah, kita kembali kepada cerita kita. Rasulullah ini, Bu, orangnya sangat romantis. Dia panggil istrinya dengan sebutan apa? Ya Humair. Wahai orang yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu begitu putihnya, pipinya berwarna kemerah-merahan. Cuma sering saya sampaikan di majelis saya bilang kalau suami pengen memanggil ya Humairah, tentunya disesuaikan ya Bu ya. Disesuaikan lah Bu. Kalau istri, mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau istri kita hitam legam dipanggil ya Humairah, ini bertengkar, Ibu menghina, aja disesuaikan lah ya. Tapi disunatkan Ibu memanggil istri itu dengan sesuatu yang menyenangkan hati istri. Disunatkan begitu. Kalau sekarang kan trennya manggil istri beb, panggil aja beb ya. Beb, kalau kami di kampung beb itu bebek Bu ya. Panggil aja beb gitu, atau sayang gitu. Itu disunahkan. Makanya kata Rasulullah apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Bahkan Rasulullah itu, Ibu, saking romantisnya, pernah suatu saat beliau itu minum dengan Siti Aisyah. Setelah minum dengan Siti Aisyah, yang disuruh minum siapa? Siti Aisyah dulu. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibir Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Bagaimana tidak tersandung ya Bu ya. Sudah ganteng, akhlaknya bagus, romantisnya luar biasa. Bahkan Rasulullah aliyananas wa akramanas. Rasulullah itu orang paling lembut sekali manusia, apalagi terhadap perempuan. Kalau suami kita saya nggak tahu loh. Kalau bekas kita galas belain. Kenapa? Penuh juga lipstik di situ Bu ya. Kalau Rasulullah romantisnya luar biasa itu. Jadi paling baik laki-laki itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Cuma kadang-kadang suami kita ini kadang-kadang terbalik ya Bu ya. Suami sama istri orang kadang-kadang baik bener. Kalau istri orang telepon lembut, halo, apa kabar? Lembut. Manggil istri orang aja, dek sini. Mbah manggil bini seorang ke kulkas 2 pintu kan begini. Karena gendut gitu. Begitu juga perempuan. Ini saya kaitkan dengan tema hari ini. Begitu juga perempuan. Bu, perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling baik dengan suaminya. Bagaimana Siti Khadijah? Siti Khadijah itu kan adalah, mohon maaf, janda kaya. Sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Kaya luar biasa. Menjadi rebutan laki-laki pada waktu itu. Termasuk Abu Jahal pengen melamar. Mohon maaf, kaya, keturunan yang bagus-bagus, akhlaknya bagus, cantiknya luar biasa. Tetapi setelah kawin dengan Rasulullah, Siti Khadijah itu, mohon maaf, tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah SAW. Ibu bisa membayangkan ini perempuan cantik, kaya, keturunan yang baik, tapi setelah kawin dengan Rasulullah, sekalipun dia tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan suara Rasulullah. Mohon maaf ya, ini bukan ibu-ibu di sini ya. Kalau ibu-ibu ini kan kadang-kadang, mohon maaf, kalau dia lebih cantik, mohon maaf ya, kadang-kadang. Ini bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini saya lihat mukanya ahli surga semua ini. Ya kalau ada separuh lah kira-kira ya Bu ya. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang kalau sudah cantik, apalagi dia kaya, mohon maaf,
kawin sama suami, suaminya gak memiliki apa-apa, yang ngasih modal orang tuanya. 99% survei membuktikan. Kadang-kadang ibu-ibu ini semaunya aja dengan suaminya. Kadang-kadang kesian suaminya, diomelin nangis suaminya. Kenapa? Kadang-kadang begitu. Padahal Siti Khadijah ini walaupun memiliki status sosial yang begitu tinggi, tak kala dia menikah dengan Rasulullah, mohon maaf, dia memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Makanya ibu, tak kala Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah itu sering beliau bersandar di dinding, sedih. Kadang-kadang ada yang datang, suara sandal itu, beliau menyangka seakan-akan yang datang itu adalah Siti Khadijah. Kenapa? Begitu cinta dengan Siti Khadijah. Kenapa begitu cinta? Karena akhlaknya yang sangat luar biasa. Dan ibu, saya beritahu, peran ibu sangat penting dalam rumah tangga. Mohon maaf. Perilaku ibu sangat penting dalam rumah tangga. Dan kadang-kadang ada kebahagiaan tersendiri bagi laki-laki. Mohon maaf, saya laki-laki dan asli loh. Kenapa asli ibu? Anak saya sudah 4 ibu. Nah, istri alhamdulillah ini yang pertama ibu. Dan insya Allah yang terakhir ibu. Mohon maaf, laki-laki ini ibu nggak usah. Siti Aisyah itu kalau suaminya pengen berangkat kerja itu nggak pernah tidak dihantarkan ke depan rumah. Kenapa? Ini ada faktor psikis kejiwaan bagi laki-laki. Ini rahasia sebenarnya. Kalau suami pengen berangkat, jangan tidak dihantarkan ke depan rumah. Kenapa? Karena suami itu merasa dihargai dan merasa dihormati. Bener, ini saya laki-laki loh. Apalagi kalau Siti Aisyah itu kalau Rasulullah pengen berangkat, itu dilambai sampai hilang. Dulu kan gurun pasir bu, lambat baru hilang. Kalau ibu kan di BTN, cepat hilang di tikungan loh bu. Benar atau tidak? Maka ini saya serius, ini bu, laki-laki ini ada merasa dihargai, ada semangat, etos kerjanya itu ada. Kalau pengen berangkat, istri itu mengantarkan ke depan rumah. Ini bagaimana suami pengen semangat, bu saya berangkat aja sana, gitu loh. Orangnya tidur aja, jangan diantarkan ke depan rumah. Apalagi kalau pengen berangkat, ambil tangan suami, cium dengan penuh keikhlasan ibu. Kalau istri saya mohon maaf menciumnya itu agak lama bu, berandam. Gitu loh bu, berikan aja. Masya Allah, pengen berangkat cepika-cepiki lagi. Mau suaminya melangkah ada kata-kata romantis lagi. Hati-hati sayang. Wah jatuh bu suami ibu langsung. Ini kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tapi demi Allah ibu sangat berpengaruh kepada psikis kejiwaan suami. Dia berpikir macam-macam tidak akan. Kenapa? Karena dia merasa dia tenang di rumah. Dia merasa dihargai di rumah. Dia merasa dihormati di rumah. Mohon maaf, ini yang dilakukan oleh Siti Khadijah, ini dilakukan oleh Siti Aisyah. Makanya sampai Siti Khadijah meninggal, Rasulullah selalu rindu kepada Siti Khadijah. Kenapa? Karena penghargaan Siti Khadijah kepada suaminya luar biasa. Apalagi kalau suami ibu, biasanya suami ibu berangkat jam berapa? Kalau kerja jam berapa ibu? Jam 8. Jam 8 berangkat, pulang jam berapa? Maghrib, Masya Allah. Maghrib, Masya Allah, Masya Allah. Kalah ayam nih. Ayam aja sebelum maghrib pulang. Enggak apa-apa, kewajiban ya bu ya. Bu, ibu bisa membayangkan, suami ibu berangkat jam 8. Kalau dia berangkat dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia, ada etos kerja, ada semangat dia mau kerja. Tapi kalau berangkat sudah tidak nyaman hati, melihat wajah ibu sudah nggak senang, wajahnya ini wajah hancur, merangut aja, manyun aja. Dan ibu-ibu ini saya nggak paham ya bu ya, rata-rata ibu-ibu ini kalau berdandan, kalau bersolek pasti suaminya nanya, mau kemana kamu, bener nggak? Bener bu? Benar. Berarti ibu gak pernah cantik dong di rumah. Padahal yang bagus itu di rumah cantik dong. Sekali-kali ibu berdandan, sekali-kali ibu bersolek. Kalau suami ibu tanya mau kemana, mau nemani kamu di rumah, itu luar biasa. Ini kadang-kadang kalau di rumah pakai daster yang pakai gantung, pakai gantung, pakai gantung. 3 hari gak dapat napas dah, ya Allah ya Karim. Mau tidur kadang-kadang susah suaminya. Cium di pipi, bau kalpan.
dicium di leher bau balsam, ya Allah ya Karim, cium di pipi ini kalimpanan, kayak kelilipan pakai pupur basah gitu kan. Oh Bu, ini serius nih saya bilang ini. Kadang-kadang kita ini coba sekali-kali lah Bu dan mohon maaf, ini saya agak vulgar ya. Boleh kita itu di rumah itu berpakaian yang kira-kira suami ibu lihat tuh gereketan gitu. Kalau lihat ibu, gitu loh Bu. Kalau perlu pakai ini nggak apa-apa, gitu kan. Beli yang seksi, yang terang itu Bu, biar aja panaunya kelihatan. Nggak apa-apa. Jadi itu boleh. Jangan terbalik, pengen ke undangan habis-habisan, pengen kemana-mana pengen habis-habisan, di rumah ala kadarnya. Jangan. Coba Ibu bisa membayangkan, mau berangkat hatinya senang, pulang hatinya senang, Masya Allah. Semangat kerja Ibu. Ini kadang-kadang sudah berangkat jam 8, pulang jam 5, 100 meter, lihat rumah sudah gemeteran. Terbayang gimana yang nyambut potongannya. Mau pulang salah, nggak pulang salah. Ngatok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang membuka ya Allah, mandi belum, rambut kebalik, dasternya sobek. Suami ibu lihat ibu tuh 5 menit mungkin diam dulu Bu, lihat nih, ini istri saya atau arwah nenek saya ini. Dan mohon maaf Ibu, jangan tersinggung, cantik itu takdir, jelek itu takdir loh Bu, jangan tersinggung ya. Cantik itu takdir, jelek itu takdir. Kalau memang hidung melarat karena kau bisa dikarasi Bu, tapi rapi, lembut, wangi, harum, suami datang itu bisa diusahain Bu, benar atau tidak? Benar. Ini datang sudah mandi belum, apa belum, suaminya mau makan, saya mau makan, ambil aja sendiri, ya Allah ya Karim. Setelah buka tutup saji, ya Allah, sayurnya bening bener Bu. Waluhnya ada lagi sudah. Ikannya sisa kepalanya, ya, nasinya samut, ya Allah demi Allah Bu. Tatkala suami ibu makan, ini air matanya menetes Bu. Terlanjur ku mencintai diri. Kalau ibu seperti itu jangan salahkan kami kalau kami kelain hati. Wah, ini benar. Coba sekali-kali kalau suami itu berangkat apalagi pulang maghrib, sebelum maghrib mandi dulu dong. Fafi kapan pulang? Biar ya sok Fafi itu ya. Masalah kreditasi kendaraan belum lunas nggak jadi masalah, yang penting Fafi ya. Fafi kapan pulang? Sebentar lagi, sudah mandilah, rapi lah. Jadi suami itu lihat ibu tuh Masya Allah sudah wangi, sudah harum. Jadi melihat itu langsung nang ning nung. Belum lagi masuk ada kata-kata romantis lagi. Saya rindu nggak ketemu Fafi setengah hari. Masuk ke dalam ditemani makan buka tutup saji, ya Allah, sayurnya ada, tehnya ada, semua lengkap. Demi Allah sehari bekerja hilang capeknya. Kenapa? Yang menyambut bidadari Telkomsel se-Indonesia. Nah itu begitu Bu. Ini begitu Rasulullah itu begitu menghargai suaminya, begitu istri juga menghargai suami. Jangan kadang-kadang perempuan juga terbalik, sama suami orang kadang-kadang hormat, sama-sama suami seorang inggi, iya Pak, hati-hati Bu. Kalau di hadapan suami orang lewat aja kadang-kadang berjalan tuh bertunduk bilang anak terjerungkup. Imbah di hadapan laki seorang, ya Allah, anak terjejak kepala berelaan aja. Nggak bagus Ibu. Maka sekali lagi ini saya kaitkan sedikit, penghargaan ibu kepada suami itu sangat luar biasa Ibu. Itu membangun semangat etos kerja dan insya Allah akan membuat keluarga kita sakinah mawaddah dan warahmah. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Rasulullah itu rumahnya kecil, tidurnya hanya beralaskan pelepah korma, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tapi Rasulullah berani mengatakan apa? Baiti jannati, baiti jannati, rumahku adalah surga, rumahku adalah ketenanganku, rumahku adalah kebahagiaanku. Bukan rumahnya besar, bukan duitnya banyak, bukan jabatannya tinggi. Karena Rasulullah berani mengatakan rumahku adalah surgaku, rumahku adalah ketenanganku, rumahku adalah kebahagiaanku. Karena Rasulullah selalu bersyukur dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri. Wardo bima kasamalak takun agnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka engkau menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Jangan mengeluh Ibu. Kita ini kadang-kadang mengeluh terus. Kata Rasulullah, wailun summa wailun summa wailun, celakalah kemudian celakalah kemudian celakalah. Siapa? Lima wakai. Orang yang selalu berkata, kenapa hidupku begini, kenapa aku kini, kenapa cobaanku begini, kenapa. Itu seakan-akan dia tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Maka dalam kitab Al-Kabair, salah satu perempuan yang dirindukan oleh surga adalah perempuan yang selalu bersyukur kepada suami.
Kada banyak menuntut Ibu. Makanya waktu Isra Mi'raj itu mohon maaf kebanyakan yang dimasukkan ke dalam neraka perempuan. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa dalam neraka itu banyak perempuan? Maka dijawab Rasulullah, aktsaruhunna akfurhunna. Kebanyakan perempuan itu kada bersyukur kepada suaminya. Sering saya sampaikan kepada ibu-ibu pengajian, boleh ibu baju yang mahal boleh, pakaian yang mahal boleh, mobil yang mahal boleh, tapi tentunya disesuaikan dengan penghasilan suami. Benar atau tidak? Jangan termakan gaya, jangan sok kaya, ibu bikin malu. Syukuri apa yang ada saja, jangan banyak menuntut kepada suami, ridho dengan apa yang diberikan suami. Cuma kadang-kadang ibu-ibu ini kadang-kadang beda. Kalau kita pulang bawa uang gak usah banyak lah ngasih istri itu, anggap aja misalnya 10 juta ibu. Kan menghayal juga, ngapain sedikit ya. Kalau kita nggak ngasih 10 juta, coba lihat rata-rata ibu-ibu tuh senyumnya lepas gitu Bu. Senyumnya lebar, gusinya kelihatan malu memeluk. Terima kasih papi. 10 juta. Coba besok beri 200.000, agak beda Bu. Ngambil dia masih hambar. Besok beri 5.000, dia bilang ini aja kan. Ya suaminya mandi tuh alhamdulillah Bu, terhambur dompet cari sendiri. Alhamdulillah nggak ketemu suami nyimpan di kaos kaki. Padahal 10 juta datangnya daripada Allah, 200.000 datangnya daripada Allah, 5.000 datangnya daripada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita. Nggak boleh mengeluh hidup ini. Kadang-kadang orang ini mengeluh. Ada manusia ini Bu, kalau dia cerita kesusahan terus. Kenapa hidupku kayak ini? Sampai kawannya sudah pinandu, pasti kisah kesusahan pulang. Nggak pernah bahagia ini orang. Habis gajian, aku bujur aja gaji 5 juta, tapi utangku 3 juta, siapa menyuruh berhutang? Kita ini kan kadang-kadang susah ini dicari loh Bu. Benar apa enggak? Kalau sampean mampunya naik kendaraan, jangan beli Avanza, sakit hati loh Bu. Kalau sampean mampunya naik Avanza, jangan beli Portoner, sakit hati. Kalau mampunya Portoner, jangan Alphard, sakit hati. Kalau mampu pakai kendaraan, nikmati saja kendaraan. Ngapain memaksakan diri? Kadang-kadang kita ini kan memaksakan diri, pengen dilihat orang wow, tapi kita sakit hati. Benar atau tidak? Maka sering saya sampaikan lebih bagus dilihat orang lain susah, tapi kita senang, daripada dilihat orang lain senang tapi kita susah. Biar aja penampilan ala kadarnya, jilbabnya begini-begini saja, gelangnya begini-begini saja, tapi kita senang. Daripada penampilan serba wow, jilbabnya wow, tasnya wow, sandalnya wow, pakaiannya kada pakai wow. Orang lihat wow semua, tapi kita setiap bulan bersamur pemikiran kreditan semua, sampai lipstick aja kan bisa rata, bul meleleh karena kreditan. Ngapain? Lebih bagus syukuri apa yang ada. Dan ibu hati-hati, ibu zalim kepada suami kalau ibu bergaya tidak sesuai dengan penghasilan suami. Penampilan luar biasa, masya Allah, pokoknya susah cuma saya bilang, bedak di lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, belum lagi bulu mata palsu, memasang dia minta ngalis banyak, ya Allah, belum lagi yang di sini, belum lagi yang di sini, belum lagi yang di sini, yang kayak kepantok yang listrik itu, lipstick saking tebalnya, tertawa aja gigi merah ke dalam-dalam ini. Nah, tapi kesian suami cari uang capek kadang-kadang, tapi ibu tidak mensesuaikan, ibu tidak bersyukur dengan suami. Hati-hati ibu zalim kepada suami. Jadi yang pertama, ciri orang yang berbahagia adalah kalban syakiran, orang yang pandai bersyukur. Yang kedua dan ketiga, keempat, kita sambung kapan-kapan lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kayak sinetron juga Bu. Silakan. Kalau ada dialog saya jawab, kalau tidak ada saya cepat pulang Ibu. Silakan. Ada Ibu? Terima kasih untuk penyampaian materinya Ustaz Al-Ghifari. Untuk ibu-ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Boleh melalui kolom komentar, kolom chat, ataupun bisa di open mikrofonnya. Silakan, ada yang ingin bertanya. Boleh di luar tema juga boleh, atau di luar ruangan juga yang boleh. Di kantor, ataupun yang di Zoom boleh. Boleh. Monggo Bu, ojo sini-sini. Ada di sini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu jangan tanya ke sebelah, dia bingung tanya ke saya Bu. Di luar ada. Untuk yang di Zoom, mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sekalian. Ayo Ibu boleh bertanya, silakan. Izin bertanya saya Ustaz. Apa itu? Mana di luar? Oh. Ini dari Kalimantan Selatan. Oh, biar masih. Apa pertanyaannya, silakan.
Apa pertanyaannya? Tadi terkait dengan kita harus membuat suami senang ya Ustadz ya. Oke. Nah, bagaimana jika apa yang membuat suami senang itu tapi mengganggu orang gitu Ustadz? Maksudnya contohnya misalkan, soalnya saya ini ada kerabat nih Ustadz, apa si istrinya itu tuh dilarang untuk ini Ustadz, apa mandi gitu Ustadz. Jadi kalau mandi itu tuh nggak boleh tiap hari katanya, harus sepekan itu tuh paling sekitar 2 atau 3 kali gitu, suaminya tuh nyuruhnya tuh seperti itu. Nah bagaimana Ustadz itu, apakah harus diikuti gitu kan, ataukah tidak gitu Ustadz? Oke, paham saya. Dan kami itu tuh sebagai apa ya, kan kadang suka terganggu ya Ustadz ya gitu kalau misalkan dengan baunya gitu kan Ustadz gitu. Berdalihnya sih seperti itu karena sama suaminya dilarang mandi gitu Ustadz. Jadi bagaimana itu Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin suami langka, Bu ya. Benar. Ini mungkin suami langka ini. Ini kalau ada seperti kita masukkan keajaiban 10 keajaiban dunia ini. Karena rata-rata kalau orang yang biasa senang wangi kan ya Bu ya. Senang harum, senang rapi gitu loh. Toh ada laki-laki yang senang istrinya tidak mandi gitu loh. Senang mencium yang bau yang mohon maaf kurang sedap. Bagaimana ini Ustadz? Begini. Ada perilaku itu yang dianggap durhaka kalau dia tidak menyalahi syariat. Kalau dia menyalahi syariat, itu kalau kita melanggar itu tidak durhaka. Misal, ibu kan makhluk bersosial. Ibu mohon maaf keluar rumah kemana-mana, ibu bersosial. Apalagi ibu ke majelis taklim berkumpul dengan orang banyak, itu kan sunnahnya Rasulullah, minimal badan ibu jangan berbau. Kalau ibu berbau, ibu datang ke sana, ini mohon maaf mengganggu orang lain dan melanggar sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut saya, kalau ada suami yang demikian, mungkin ibunya saja bisa membijakinya. Membijakinya begini, walaupun enggak mandi, tentu kalau pengen keluar, ibu bagaimana membijaksanai agar badan ibu tidak berbau, tidak enak keluar. Kan parfum sekarang ada ibu. Jangan semantang suami nggak nyuruh mandi, kita juga nggak pakai parfum, nggak pakai deodoran. Sudah mohon maaf, genetik darah kita ini berbau juga, ini kesian orang lain ibu. Tinggal kita membijaksanai. Tapi kalau ibu ingin melawan itu boleh. Kenapa? Karena itu tidak disunahkan seperti itu. Ya. Jadi menurut saya bagaimana? Saya yakin ini ibu juga nggak bisa membijaksanai. Sudah nggak mandi, nggak pakai parfum, nggak pakai deodoran. Ya tercampur lah baunya. Ini mengganggu orang lain. Makanya disunahkan kalau kita berkumpul dengan orang lain memakai wangi-wangian. Mungkin demikian ya. Atau ibu tetap mandi, tapi kalau ingin ketemu dengan suami cari aja yang berbau yang gak sedap, ibu pakai. Ya baju yang kemarin pakai aja itu. Nanti kalau ingin berangkat ganti lagi bajunya, begitu mungkin ya. Artinya baunya tidak permanen begitu. Ini termasuk langka juga sih. Oke demikian ya. Saya alhamdulillah. Saya ceramah ini Bu dari 2004 saya di Palangkaraya ini. Baru ada pertanyaan ini, benar. Alhamdulillah. Artinya ini ilmu baru saya ini. Oke, ternyata ada orang yang senang seperti itu. Ada seperti itu, alhamdulillah. Oke, demikian. Ada lagi yang lain? Iya boleh. Gak usah nangis, Bu, santai aja kita. Oh, di luar ruangan juga boleh, Bu. Untuk akad itu bagaimana Ustaz? Begini. Takut dulu kalau nggak ada. Oh, begini. Akad itu diperlukan kalau barangnya tidak jelas, Ibu. Kalau Ibu kayak di minimarket itu kan harganya jelas, barangnya jelas, itu namanya sudah tertentu, tidak ada lagi garar, itu nggak ada lagi orang merasa tertipu, maka nggak jadi masalah Ibu. Yang tidak ada, kenapa harus pakai akad itu kadang-kadang begini, barang itu tidak sesuai dengan harga, orang merasa tertipu. Misal contoh, gula 1 kilo misalnya 20.000, misal Bu ya, setengah kilo berapa? 10.000. Orang mengambil 1/4, seyogianya 5.000 ya Bu ya. Tapi kadang-kadang ada di pasar tuh kalau 1/4 6.000 loh Bu. Nah itu perlu akad, makanya itu perlu akad.
Kalau kita kan berpikir kalau seperempat pasti. Nah, kalau dia ngasih 6.000 maka perlu akad. Ini kujualah gula seperempat 6.000 agar orang tidak merasa dirugikan. Itu perlu akad itu Ibu. Nah, kalau online ini kalau jelas barangnya, bahannya jelas, itu nggak jadi masalah, nggak ada akad Ibu. Karena kecuali, nah ini yang jadi masalah kebanyakannya di online kebanyakannya gambar tidak sesuai dengan barang. Ini yang jadi masalah. Makanya sebagian ulama tidak membolehkan belanja online kalau ada tipu gitu. Saya sering belanja juga. Sampai saya diejek istri saya. Kalau saya iklan mau beli lagi ya katanya. Kalau saya sering ditipu Bu. Enggak, mau beli lagi ya katanya. Karena yang datangnya nggak pas terus gitu loh. Jadi akhirnya kalau saya lihat itu nggak di hadapan istri saya. Mau beli lagi ya katanya gitu. Jadi begini. Yang nggak boleh itu bajunya ini. Kita lihat ini. Ternyata yang datang nggak sesuai. Nah ini yang bahaya itu. Nah ini namanya ada garar. Nah kalau itu yang menjuali kita yang haram. Kalau kita kan orang yang ditipu. Seperti itu. Bisa paham ya Bu ya? Yang nggak boleh belanja online nggak ketahuan suami itu nggak boleh. Diam-diam timbul datang. Punya siapa? Punya tetangga mungkin. Punya kita. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh Ibu. Ya kalau izin nggak apa-apa. Saya tanya dengan Ibu. Uang suami adalah uang Istri. Oke, uang istri adalah uang Istri. Nah, ini kan saya tanya lagi, uang istri adalah uang suami adalah uang Istri. mana uang kami, Bu? Nah, ini saya beritahu dengan Ibu, uang suami itu sebahagian ada uang istri. Kalau uang istri memang uang istri. Tidak semua uang suami itu uang istri. Contoh, saya beritahu agar Ibu paham. Begini, suami Ibu misalnya punya gaji 5 juta misal. Keperluan Ibu setiap bulan 2 juta misalnya, berarti 3 juta kan. Untuk uang belanja Ibu dan tabungan Ibu 1 juta berarti 3 juta. Berarti 3 juta hak Ibu, 2 juta bukan hak Ibu. Maka kalau Ibu cuci pakaian, ketemu 100.000. nah 100.000 itu nggak boleh diambil, itu bukan hak Ibu. Ibu harus ngomong, nggak boleh Ibu bilang rezeki, nggak boleh Ibu. dan mintanya pun harus jelas, nggak boleh mana Bu? Ini Oh, chat ini Bu saya. Bu Maulidia. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas materinya. Semakin membuka pemahaman kami dalam hasbu minan nas dengan suami. Yang ingin saya tanyakan, ada tidak tips utama bagi para istri untuk meningkatkan hablu minan nas dengan anak-anak kita? Mohon maaf bertanya via chat ya Ustaz karena masih dalam perjalanan. Terima kasih sebelumnya. Oh, bagaimana hubungan dengan anak ya Bu ya? Hablu minan nas dengan anak. Hablum minan nas dengan anak kan itu? Iya. Ya hablum minan nas dengan anak. Hubungan horizontal dengan anak gitu ya. Pertama begini. Sebelum saya jawab kepada substansi pertanyaan, anak itu ada 3 ya. Pertama, ada anak itu menjadi zinatul haya. Dalam kitab tafsir At-Tabari 13 juz itu. Zinatul haya itu menjadi perhiasan hidup. Anak yang bagaimana? Anak yang sukses secara duniawi. Mungkin dia memiliki kekayaan, memiliki perusahaan, kaya raya, itu zinatul haya. Menjadi perhiasan hidup. Tapi demi Allah, anak zinatul haya tidak menjadi jaminan menjadi kebahagiaan orang tuanya. Apalagi kalau anak zinatul haya, kaya raya, tapi dia nihil pendidikan agama, Masya Allah, ibu lebih banyak menangisnya daripada tersenyumnya. Kita kadang-kadang dianggap pembantu dalam rumah. Yang kedua, ada anak itu yang menjadi fitnah. Apa anak yang menjadi fitnah? Perilakunya, perbuatannya kadang-kadang menyakiti hati kita, bahkan membuat kita menangis. Dan yang ketiga ada namanya anak itu qurratul a'yun. Apa itu anak qurratul a'yun? Yang menjadi kebanggaan orang tua. Anak ini nggak cerdas. Bahkan rankingnya itu sesuai dengan jumlah temannya di sekolah itu. Kalau 40 orang, alhamdulillah ranking 40. Iya pernah 10 besar, pernah. Karena temannya bersepuluh itu. Tapi anak ini walaupun tidak cerdas, tapi Masya Allah, sampai waktu salat, tanpa diperintah salat, dia mengambil air wudhu. Sampai waktu azan tanpa diperintah ke musala dia lari ke masjid. Kadang-kadang kita buka kamarnya dia baca Al-Quran. Ini anak qurratul a'yun. Dan anak inilah yang suatu saat nanti tatkala kita masuk ke liang kubur kita seluas mata memandang, kubur kita terang menerang, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang membuat kubur saya terang menerang? Maka dijawab oleh Allah, itulah istighfar dan doa anak-anak kamu qurratul a'yun yang menjadi kebanggaan. Lalu bagaimana kita hubungan dengan anak? Islam mengajarkan agar anak kita ini menjadi anak yang baik, maka ada beberapa macam kewajiban orang tua. Yang pertama ini sangat penting. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya.
Kadang-kadang anak kehilangan figur di rumahnya, Ibu. Benar atau tidak? Kita kadang-kadang melarang anak, tapi kita melakukan contoh. Kita melarang anak kita main HP, kita di hadapan anak kita main HP terus. Mohon maaf. Benar atau tidak? Kadang-kadang melarang anak kita jangan berbohong, kita berbohong. Ada bunyi telepon, kita lihat, nak bilang ya, ibu nggak ada di rumah, baru kita melarang anak kita jangan berbohong. Benar atau tidak? Iya. Maka kata Dr. Jaki Hadraj, ahli pendidikan itu, apa yang dilihat oleh anak itu akan jauh lebih menjadi karakter anak daripada apa yang kita katakan. Jadi model kita ini menjadi contoh bagi anak-anak kita itu. Jangan memamai anak aja tapi kita melakukan itu. Kita kadang-kadang, nggak boleh bicara kasar, tapi kita mohon maaf, ngomel suami di hadapan anak. Kita mengajarkan yang tidak bagus. Maka, agar anak kita ini bagus, yang pertama, mohon maaf, orang tua harus menjadi model yang bagus kepada anak-anak. Apa yang dilakukan orang tua, insya Allah akan dilakukan oleh anak. Yang kedua, adalah ayusina wa yu'allimul kitab ayaddin, memberikan pendidikan agama. Berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan pendidikan agama dia bisa menghargai dan menghormati orang tuanya. Mohon maaf, kalau punya anak kaya tapi tidak memiliki pendidikan agama, dia anggap memberikan uang sudah selesai bagi orang tuanya, walaupun tidak mengunjungi orang tuanya. Kadang-kadang dia punya anak, kita yang memelihara anaknya, dan tidak cuma menghargai kita. Berikan pendidikan agama. Makanya orang muslim tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Artinya apa? Kalau saya tidak paham pendidikan agama, kalau saya tidak lancar baca Al-Quran, maka anak-anak saya harus lebih paham daripada saya. Dan yang ketiga, doakan anak-anak kita. Insya Allah minimal 3 ini kita lakukan, anak kita akan menjadi anak yang baik. Dan menurut saya, anak sekarang nggak bisa mendidiknya seperti anak-anak yang dulu itu. Anak-anak sekarang pendidikannya persuasif, saya lihat. Kadang-kadang kita jadi sahabat, kadang-kadang jadi kawannya, kadang-kadang tempat curhatnya. Nggak bisa seperti dulu melototin anak kita, mukul, nggak bisa sekarang. Jadi pendekatannya persuasif, tapi yang penting kalau dia memiliki pendidikan agama demi Allah itu, agar mudah anak itu dituntut, mudah anak itu memiliki akhlak, mudah anak itu menghargai orang tuanya. Maka bagaimana kita hubungan dengan anak yang bagus, kita harus menjadi contoh yang bagus. Yang kedua, kita berikan pendidikan agama dan kita doakan anak kita. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang baik. Dan sekali lagi, seperti dikatakan ibu adalah ibu itu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana anaknya berkata tergantung perkataan ibunya. Bagaimana anaknya bersikap, bagaimana sikap orang tuanya. Seperti itu. Mungkin demikian. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini sudah 3 orang, Ustaz, yang bertanya. Sudah selesai bertanya. Alhamdulillah, selamat saya. Yang sudah menanyakan, mohon untuk dibantu ya Bu ya, kirimkan nomor teleponnya yang link aja melalui kolom chat, nanti ada hadiah saldo link aja dari kami. Alhamdulillah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa agar kita tutup acara pada pagi hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, dan doanya akan dipimpin oleh Ustadz langsung. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir, sebelum penutup, saya minta ridho, minta maaf kalau salah bicara dan lain sebagainya, ada kata-kata yang kurang pas, sekali lagi minta ridho dan minta maaf. Yang kedua, terima kasih saya diundang ke sini. Pesannya lama benar ini Bu, sampai saya hampir mau lupa Ibu ya. Tadi kemarin saya ditelepon lagi. Alhamdulillah diingatkan. Saya tadi malam jam 1 baru nyampe dari Banjarmasin karena ingin ketemu dengan ibu-ibu dan janji dengan beliau ini. Terima kasih atas undangannya semuanya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta doa untuk Ibu Bapak Sikatel kami ini kan meninggal. Nah, jadi kami ini karena Ibu Ketua. Meninggalnya sampai sekarang kan? Oke. Minta doakan yang khususan gasan. Oh, siapa nama beliau dulu? Ibu Subekti binti Pak Ijo. Kita baca Al-Fatihah, kita baca doa arwah. Baru meninggal Bu. Sekitar hari ini. Mudah dilapangkan dalam buminya itu. Ibu, orang meninggal ini kalau orang memiliki mata basirahnya tajam,
Dia akan berpikir kepada dirinya, suatu saat saya pun akan meninggal. Hari ini saya kaget ibu meninggal, suatu saat orang akan kaget kita yang meninggal. Yes. Kita baca Al-Fatihah, ibu. Kasih binti Pak Ijo. Subekti. Ya, Subekti binti Pak Ijo. Oke. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah dikhususkan untuk almarhum Ibunda Subekti binti Faijo, mudahan dilapangkan dalam kuburnya, dijadikan kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بلغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أم سبكتي بنت فايجو. اللهم اغفر لها وارحمها وآبها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وآبها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وآبها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Taqabbalallahu minkum. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya dan Ustadz yang berkenan menjawab. Ustadz, ada satu sesi lagi foto bersama. Oh, ngirim 5.000 aja satu biar. Baik, mohon dibantu Mas Adi untuk yang di Zoom, di screenshot. Untuk ibu-ibu yang online, untuk di open kameranya dulu ya ibu-ibu ya. Untuk dokumentasi. Alhamdulillah. Ini kajian kan setiap Kami bergiliran oh di mana-mana gitu ya. Balikpapan. Oh, se-Indonesia Bu ya. Oh, sekali mana. Baik, Gaya gimana nih ibu-ibu? Gayanya gimana? Boleh kayak gini kan? Telkomsel top gitu aja. Telkom Ustaz. Oh, Telkom ya. Oh, Telkom saya lupa. Telkom ya, Telkom top. Mohon maaf. Iya Bu ya, udah nggak kapan kan ya? Boleh kayak gitu. Boleh sudah. Ya, kita udah bantu hitung ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3, senyumnya. Tahan. Sudah Mas. Sudah ya. Saya nggak bernapas dari tadi. Satu lagi ibu-ibu ya. Mungkin yang Kayak gimana? yang Gini. Ya apa gini? Gini. Telkom Ustaz. Gini ya. Iya ibu-ibu ya. Apa maksudnya nih? Maksudnya ikonnya. Oh, icon. Gini ya. Saya kira silat kayak ini biasa. Berikan senyum yang terbaik ibu ya. Kita bantu itu 1, 2, 3, tahan. Oh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz dan ibu-ibu sekalian. Jangan lupa ibu ya nomor link aganya. Sayang mubazir nanti kalau Alhamdulillah telah sampai kita semua di ujung acara. Semoga tausiah yang sudah disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan ibadah di keluarga. Saya Firda selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.